kasih kepada senantiasa harus seimbang antara doa dengan apa? Ikhtiar. Harus seimbang. Jadi ikhtiar tetap dijalankan, berusaha, buka usaha. Ya, ada modal, buka usaha. Istighfar banyak. Nah, dengan demikian Allah melalui usaha kita itu, ya, Allah kasih rezeki. Kemudian hadis berikut ini hadis Anas bin Malik Al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrah bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin muttafaqun alaih. Ini hadis ini agak panjang sebenarnya ya. Saya bacakan juga lah. Wa fi riwayat Muslim ولله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فعيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Jadi kata Anas ini adalah khadim. Apa arti khadim, Pak? Ya, pelayan Rasulullah sejak kecil sudah dihibahkan orang tuanya untuk menjadi khadim, pembantu Rasulullah. Ya, bawa ini istilah kita sekarang membawa tasnya gitu lah kalau orang sekarang ya. Bawa tasnya, bawa ininya. Nah, begitu dahulu Anas ya dengan Rasulullah. Nah, jadi oleh karenanya Anas dapat banyak hadis dari Rasul. Kenapa? Karena gak lepas dari Rasulullah SAW. Jadi beliau menceritakan Rasulullah pernah bersabda, Allah itu lebih gembira melihat taubat hambanya melebihi kegembiraan kamu ketika jatuh dari tunggangannya, tetapi belakangan dapat kembali tunggangan itu di tanah padang pasir yang tak ada ujungnya. Nah, itu redaksi yang pertama, muttafaqun alaih. Lalu ada reaksi lebih jelas, lebih panjang. Ini ada di dalam Sahih Muslim. Nah, dengarkan. Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya ketika bertaubat melebihi kegembiraan kamu yang jatuh dari kendaraannya, tunggangannya di tanah apa namanya? Padang pasir yang luas. Sehingga lepaslah itu tunggangan. Padahal di hewan tunggangan itu tadi semuanya, makanannya, minumannya. Ini saya bacakan aja dulu Pak ya. Maka dia pun berputus asa. Lalu dia pun berteduhlah di sebuah pohon. Berbaring di bawah apa namanya? Ya, di bawah naungan pohon itu sementara harapannya sudah habis. Pada saat dia seperti itu, tiba-tiba tunggangannya tadi itu muncul di hadapan dia. Muncul di hadapan dia. Ya, lalu dia ambillah tali kekangnya. Kemudian dia pun saking gembiranya mengucapkan syukur, terbalik. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ya. Dia salah ngomong karena gara-gara apa? Iya, kadang-kadang begitu. Kita kan latah atau apa begitu ya.
salah ngomong. Sebenarnya dia mau mengatakan, ya Allah, Engkau Tuhanku, aku hamba. Kebalik. Ya. Nah, jadi tadi dari hadis ini ceritanya saya jelaskan kembali. Ada orang umpamanya di padang pasir ini, Pak. Nah, Bapak kalau pergi umroh, membayangkanlah itu, ya. Kalau sekarang sudah ada aspal, dulu kan tidak ada. Padang pasir, begitulah luas, sejauh-jauh mata memandang padang pasir semua. Lalu ada orang naik kendaraan naik unta. Kan biasanya orang kalau naik unta itu bawa persediaan makanan kan, karena tidak ada restoran, tidak ada rest area. Jadi persiapan makanan dia itu di situ semua, minumannya di situlah semua. Tiba-tiba terjatuh dia dari untanya tadi. Unta mana bisa diberitahu, Mas, saya jatuh, bisa? Kan nggak bisa. Jatuh, ya untanya jalan terus. Sebentar ini jatuh ke bawah. Mau ngejar gak kuat. Ya orang baru jatuh. Nah, untanya jalan terus entah kemana. Putus asa tidak? Putus asa tidak? Ya putus asa. Ya udah. Kira-kira bayangan Bapak apa yang dalam pikiran dia, Pak? Dia menunggu mati ya. Berapa lama tahan? Padang pasir, matahari terik kalau siang. Tidak ada orang, nunggu siapa? Jadi kematian sudah dibayangkannya di depan matanya. Habis sudah selesai ini. Jatuh. Mau mengejar mana gak kuat. Ya. Bukan seperti Gojek. Tunggu, saya jatuh tadi. Jadi akhirnya apa? Dia dengan keputusasaannya, dia mencari tempat apa? Berteduh, ada pohon, begitu. Sambil berbaring di bawah pohon itu, udah harapan udah nggak ada. Ya udah dah, pasrah aja. Sampai batas kemampuan bertahan, habis itu mati ya mati, selesai. Tiba-tiba bagaimana? Untanya tadi berdiri di depan dia. Coba bisa bayangkan itu. Dari tidak ada harapan kecuali hanya menunggu ya batas terakhir kemampuan hidup. Datanglah untanya itu tadi berdiri di hadapan dia. Langsung diambilnya banyak. Talinya apa katanya? Langsung yang diingat siapa? Allah. Ya Allah, Engkau adalah. Ya dia mau mengatakan, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hamba-Mu. Tapi karena kegembiraan yang meledak, salah ucap. Jadi kata Nabi SAW, kegembiraan Allah melihat kalian bertaubat lebih dari siapa? Lebih dari siapa? Orang yang tadi. Jadi dia sampai salah ucap gara-gara gembira. Allah lebih gembira daripada orang seperti itu. Jadi kalau begitu kenapa kita ini susah bertaubat banyak? Nah ini persoalan ya. Kenapa kita ini susah bertaubat? Padahal setiap orang mengaku banyak dosaku. Betul tak? Mana ada orang yang mengaku banyak amalku? Ya, pasti semuanya mengaku apa? Banyak dosaku. Tapi kenapa susah untuk bertaubat? Nah, jadi inilah Masya Allah memberi gambaran kepada kita. Jangan menunda-nunda taubat. Jangan menunda-nunda taubat. Pada saat ada kesadaran, ya langsung bertaubat. Apalagi kira-kira memang sudah merasa bersalah. Entah kesalahan itu melanggar had atau aturan Allah, begitu ya? Atau mungkin kesalahan itu menzolimi orang. Yang paling banyak sekarang ini dosa ini, Pak.
berbuat zalim. Ya, berbuat zalim. Inilah kesalahan besar manusia di zaman sekarang. Menindas orang lemah, menyusahkan orang. Orang sudah susah tambah susah lagi. Inilah dosa yang paling dahsyat di zaman sekarang. Ya. Dan dia menikmati saja gitu. Orang susah biarin aja. Yang penting saya untung, saya senang, saya bahagia. Biarin aja. Kalau mereka ini kok mati tak sempat bertaubat, habis itu. Ya. Adil ajar sama siapa namanya? Al-Gojo neraka itu. Kamu sudah menyusahkan orang dulu di dunia. Jadi ketika ada orang yang sadar, ya langsung bertaubat. Jadi taubatnya seperti apa, Pak? Ya berhenti dari perbuatan itu. Bukan hanya terus dalam pekerjaannya, katanya saya bertaubat, saya umrah dulu. Ya, saya umrah, minta ampun nagis-nagis di sana, tapi tetap menzalimi orang. Gak ada manfaat kamu umrah. Ya. Kalau kamu bertaubat, hentikan perbuatan itu. Iya. Ya kita lihat sajalah kondisi di zaman sekarang ya Pak ya. Orang menjerit di mana-mana. Memang yang punya duit dia ada, tapi jeritan orang-orang susah itu, subhanallah, biaya hidup makin tinggi, uang 100.000 dibawa ke warung pagi-pagi, nggak bisa beli, nggak mencukupi keperluan. Bagaimana orang tidak sanggup punya uang 100.000 tiap pagi? Bagaimana dia hidup? Nah, jadi ini semua terpulang kepada perbuatan zalim manusia-manusia tertentu. Ya, jadi mereka-mereka ini diharapkan supaya mereka bertaubat. Taubatnya bagaimana? Hentikan itu kezaliman itu. Itu adalah yang menjerumus kamu ke dalam neraka jahannam. Walaupun kau pergi umrah, salat Jumat, tidak bermanfaat. Ya, kalau kamu tetap menzalimi manusia. Baik. Kemudian hadis berikutnya, ini hadis Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk memberi taubat kepada pelaku keburukan di siang hari. Ya, sepanjang malam Allah membuka pintu taubat. Nah, jadi taubat itu bukan harus pergi haji dulu. Dimanapun kamu tinggal bisa bertaubat. Oh nantilah saya taubat tahun depan rencana haji, nanti saya di situ taubat, nggak bisa. Bagaimana kalau kamu mati sebelum pergi haji? Nggak jadi taubat. Ya, jadi taubat itu segera. Kemudian wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan di malam hari. Nah, orang berbuat jahat ini ada yang siang, ada yang malam, betul tak? Ada yang malam-malam berbuat jahat. Apapun perbuatan jahatnya, Pak. Ya. Lalu sepanjang malam itu dia berbuat jahat,
sampai pagi sadar, umpamanya dia harus meminta ampun kepada Allah, dan Allah Ta'ala menerima taubat manusia tanpa jam. Jadi pelaku dosa di siang hari minta ampunnya kapan? Malam hari. Tapi ya jangan dosa yang sama, Pak. Umpamanya pelacur, habis melacur di malam hari, paginya dia sholat lama. Malam besok? Malam besok? Begitu lagi. Itu namanya munafik. Begitu. Jadi ada memang dosa-dosa yang bolehkah kita sebut tak bisa lepas, manusiawi. Tapi ada dosa yang kamu jangan sampai mengulanginya. Kalau kamu ulangi lagi berkali-kali, namanya kamu mempermainkan siapa? Mempermainkan Allah. Dosa-dosa berat itu, ya, minum khamar, main judi, zina, menzalimi orang, menganiaya orang, berulang-ulang. Hari ini taubat, besok ulang lagi. Ini namanya munafik. Ada pun kejahatan-kejahatan, ya kesalahan khilaf manusia biasa, itu memang betul. Ya namanya manusia, jatuh lagi, gitu ya. Jadi memang dosa itu pun bertingkat-tingkat. Baik, jadi ini tadi kira-kira memberi apa namanya Pak ya? Memberi semangat. Tidak ada jam Allah menutup pintunya. Berbuat dosa di waktu malam, di pagi hari, sepanjang siang bisa bertaubat, dan Allah akan buka pintunya. Berbuat dosa di siang hari, bisa bertaubat di malam hari, dan Allah tidak menutup pintu taubatnya. Iya, Masya Allah, inilah indahnya Islam ya. Sampai kapan? Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari sebelah apa? Dari sebelah barat. Apa maksudnya itu kira-kira? Kiamat. Jadi ada kalanya nanti matahari yang kita lihat ini tidak lagi dari timur. Masa? Memang begitu. Sekarang memang kita tidak lihat, tapi nanti ada waktunya dia sudah bergeser matahari itu. Baru pada saat itu orang bilang, oh begitu, betul ya. Ya. Memang ada saatnya nanti matahari terbit dari sebelah barat. Itu kan keanehan itu ya, ajaib. Kok bisa begini? Jangan katakan fenomena alam. Ya. Zaman sekarang kan orang suka itu kan fenomena alam saja itu. Ya. Itu adalah tanda kiamat sudah dekat. Kalau sudah tiba itu, Allah tidak lagi memberi taubat. Pintu taubat sudah tertutup. Nah, jadi sebelum pintu taubat ini tertutup, ya kenapa kita tidak bertaubat? Ataupun ada dua Pak. Ini tadi kan kiamat besar ini ya. Kiamat besar. Ada yang namanya kiamat kecil. Kiamat kecil ini setiap orang ada kiamatnya Pak. Apa itu? Mati. Ya dalam beberapa hari kan kita dengar tokoh-tokoh yang meninggal ya. Habis datanglah kiamatnya. Tiba kiamatnya. Jadi setiap orang itu ada kiamatnya masing-masing. Artinya kematian. Nah inilah kita berharap kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jangan kau matikan kami dalam keadaan durhaka kepadamu. Akan tetapi matikanlah kami dalam keadaan apa Pak? Taat. Ada nenek-nenek meninggal habis memimpin pengajian, betul tak? Masya Allah.
habis minum khamar, mabuk. Ada kan? Ada. Habis mengkonsumsi narkoba, mungkin dosisnya ketinggian, putus jantung, mati. Ya Allah, itu juga tanda-tanda ahli apa? Neraka. Mati dalam kekafiran, artinya dia dalam keadaan kafir, tidak muslim, mati, itu dah tanda kuat dia adalah calon penghuni neraka. Atau muslim mati dalam keadaan bermaksiat, tanda juga. Jadi bukan, wah dia kan muslim, ya karena muslim memangnya nggak bisa masuk neraka, masuk neraka muslim. Ya. Nah, hanya selama kapan Allah yang mengetahuinya. Begitu. Hanya Allah yang mengetahuinya. Tapi bukan bebas dari neraka. Tidak ada manusia yang dijamin bebas dari neraka. Ya, jadi tergantung manusianya. Kalau kamu takut sama Allah, hindari apa yang Allah tidak suka. Kemudian begitu juga senada dengan hadis Abu Musa tadi, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taba Allahu alaihi. Rawahu Muslim. Barang siapa yang bertaubat sebelum terbit matahari dari sebelah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya, yang kita takut apa? Tak sempat bertaubat, mati dalam keadaan durhaka. Mati dalam keadaan durhaka kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita takut itu. Baik. Jadi hadis-hadis ini memberikan semacam dorongan kepada setiap muslim, jangan menunda-nunda. Ada yang namanya menunda taubat. Siapa? Nantilah sesudah pensiun. Ya. Kalau kau mati sebelum pensiun gimana? Nantilah rencana mau haji. Habis haji nanti saya taubat. Siapa yang bisa menjamin kau bisa sampai haji? Jadi ucapan-ucapan seperti ini jauhkan dari kita. Ya, begitu muncul kesadaran taubat, cuma memang kenapa orang berat bertaubat itu, Pak? Mereka tahu konsekuensinya menghentikan, betul enggak? Dia tidak bisa berhenti dari minum khamar, dia tidak bisa berhenti dari judi. Mau judi apa? Online kan namanya, apa namanya? Dia merasa tidak bisa berhenti dari situ, makanya dia bilang, nantilah kalau sudah umur sekian, udah tua, haji. Ya. Jadi memang mereka sadar bahwa berat memberhentikan. Jadi kalau berat memberhentikannya, berarti kamu tidak ada keinginan sebenarnya. Itu hanya basa-basi aja. Basa-basi di mulut saja, Pak. Insya Allah ada niat. Ada niat. Kenapa tidak mewujudkan niatmu itu? Baik. Ya, kita semuanya berdoa kepada Allah, Pak, ya. Hanya Allah tempat meminta agar Allah beri taufik. Ini namanya kunci, ini namanya taufik, Pak. Kenapa mereka tidak sadar? Karena tidak ada taufik dari Allah. Jadi fahami betul itu taufik. Apa itu taufik? Bahasa kitanya hidayah, gitu ya. Hidayah. Orang yang bertaubat, itu karena ada taufik dari Allah Ta'ala. Sehingga dia sadar. Begitu. Kemudian hadis berikutnya dari Umar bin Khattab, Abu Abdurrahman, Abdullah, bukan Umarnya, anaknya.
Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Beliau melaporkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu lagi yang tak diterima taubatnya. Qala inna Allah azza wa jalla yaqbal taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Kata Nabi, sabda Rasulullah, Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama belum yugharghir. Berasal dari kata gharghara. Apa artinya, Pak? Iya. Gitu. Mau mati. Ya. Gharghara. Nyawa sudah di mana? Kerongkongan. Mirip seperti kasus Fir'aun. Fir'aun itu sempat bertaubat. Ya. Tetapi taubatnya kapan? Waktu nyawanya di kerongkongan, tidak diterima lagi. Hati-hati. Oh, jangan pikir taubat Fir'aun tidak bertaubat. Taubat. Di dalam Quran disebut. Sampai ketika dia sudah mau mati tenggelam, baru dia ngomong, aku beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Sempat dia begitu. Tapi kaidahnya apa? Kalau nyawa sudah sampai di sini, tidak ada lagi pintu taubat. Selesai, udah tutup buku. Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Selama belum gharghara. Ini sudah nyawa sudah di sini. Dia tahu udah mati nih, tinggal mati aja. Barulah muncul penyesalan. Oh tidak, selesai, tak ada lagi taubat. Jadi mumpung masih apa? Mumpung masih sehat, segar bugar. Jadi kadang-kadang Pak, ada untungnya orang yang sakit dirawat berbulan-bulan itu. Ada untungnya. Karena selama dia dirawat itu gimana? Dia masih bisa bertaubat. Begitu. Ada orang diopname 3 bulan. Betul tak? Masih bisa dia bertaubat. Kalau Allah berkehendak, Allah terima taubatnya. Tapi kalau yang kasihan itu mati mendadak, lagi mabuk, dosis melebihi, selesai mati. Atau orang mati kecelakaan. Mungkin dalam keadaan apa namanya? Ya, baru berbuat dosa. Naik kendaraan, entah dia mabuk, mabuk, hilang keseimbangan, naik mobil, nabrak itu, nabrak ini, mati, selesai. Kapan dia bertaubat? Nggak sampai. Itu juga saya suka mengingatkan ya Pak ya. Kalau kita bepergian naik pesawat, Pak. Kalau pesawat jatuh tidak ada yang namanya kecelakaan, artinya diobati nggak ada. Ya, masuk rumah sakit nggak ada. Kalau udah kecelakaan pesawat, ya. Kalau sudah sampai kecelakaan pesawat, udah selesai. Nah, bagaimana dia sebelum meledak pesawat itu? Apakah dalam keadaan lalai nonton video yang ada di pesawat itu? Kan setiap orang hampir menonton itu kan? Yang ditontonnya itu macam-macam itu. Aurat perempuan, betul tak? Film-film itu. Awas bapak naik pesawat. Ya. Kalau saya secara pribadi kalau sudah naik pesawat, bayaran saya mati. Saya begitu Pak.
naik pesawat, boarding, udah mungkin ini yang terakhir. Kenapa? Karena yang namanya kecelakaan pesawat, tidak ada yang namanya masuk rumah sakit, dirawat, patah kaki, itu kecelakaan motor. Selesai, dan hitungan itu detik aja. Ya, nah, kasih contoh Pak, perempuan yang bertugas dalam pesawat itu, dan auratnya terbuka tidak? Hah? Betis, dada, meledak pesawat, mati. Mati dalam keadaan apa? Mati dalam keadaan apa? Maksiat. Ingatkan anak bapak kalau ada yang kerja di dalam pesawat, lebih bagus berhenti. Kalau nggak boleh dalam pesawat itu memakai jilbab, berhenti aja. Karena kamu nggak tahu aja berapa banyak, betul nggak? Sering kan? Sering. Nah, jadi kalau ada keluarga bapak, anak bapak kerja di pesawat, ya, boleh tidak dia menggunakan penutup aurat? Oh, nggak boleh oleh perusahaan, dah berhenti aja. Karena kamu tidak tahu kalau kamu dalam menjalankan tugas itu, jatuh pesawat, mati kamu, aurat kamu terbuka, kamu mati menghadap Allah dalam keadaan bermaksiat. Bisa dipahami ya Pak ya? Nah, kan banyak kadang-kadang kita punya keluarga ya, ponakan, adik, kakak, bangga lagi. Kita masuk waktu ini. Jadi azan gimana? Azan dulu ya. Azan ya, lanjut gitu. Boleh? Bagi yang mau berwudu silakan berwudu. Nanti habis azan langsung kita lanjutkan. Allahu Akbar,
Baik, jadi ada orang yang dipanggil Allah melalui penderitaan penyakit, dan ini bagus, bagus. Sebulan, 2 bulan menderita, karena penyakit itu sendiri pembersih, betul kan? Pembersih dosa. Meninggal, waduh, sempat 2 bulan dia pernah keluar sakit. Alhamdulillah, ada kesempatan dia bertaubat. Ya, di tempat tidur itu, ya istighfar, menyesali dirinya, menangis. Nah, ada orang dicabut Allah nyawanya mendadak. Kalau dia dalam keadaan taat, alhamdulillah, lagi berdoa, lagi baca Quran, lagi zikir, lagi sholat. Ingat pokok ginta, meninggal dalam keadaan tasyahud, Pak. Masya Allah. Tasyahud akhir, Allah. Tapi memang dipilih Allah, Pak, ya. Ini Ihsan Mokoginta ini dulu ya mujahid menghadapi orang-orang Nasoro. Dia hadapi debat apa segala macam, ya. Karena dia juga asalnya dia mu'alaf juga, ya kan. Nah, jadi ada orang-orang yang Allah pilih begitu. Yang paling rugi itu mendadak habis maksiat. Aduh, la haula wala quwwata illa billah. Minum khamar pakai durian. Ya Pak ya? Udah minum khamar baru makan durian. Selesai. Ya. Ada pernah di dalam hotel ditemukan meninggal dalam keadaan mungkin. Rupanya habis zina, dicabut Allah nyawanya. Katanya sebulan lagi mau pergi haji. Ya, nah, dalam keadaan mungkin. Jadi, ya itulah, na'udzubillah, ya. Jangan sampai kita dicabut Allah nyawa dalam keadaan bermaksiat, ataupun maksiatnya maksiat ini, Pak, kufur ideologi. Nah, memperjuangkan kekafiran, mati, habis, selesai kamu. Melawan Islam, mati dalam keadaan melawan Islam. Ya. Nah, jadi orang-orang seperti ini ya jangan berharap. Baik. Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba sebelum dia apa? Ghargharah. Ya, kira-kira ada yang mau ditanya Bapak-bapak? Mungkin kalau saya lanjutkan hadis ini agak panjang juga. Entah ada pertanyaan? Silakan ya Pak, ya. Bapak. Mau tanya Pak? Iya. Apakah ada amalan khusus bagi orang yang bertobat dari membunuh orang? Ini yang susah saya jawabnya. Betul. Saya sendiri sampai sekarang mencari, Pak, orang yang pernah membunuh orang mukmin dengan sengaja. Ya. Menurut Ibnu Abbas tak ada taubatnya. Tidak ada taubatnya. Begitu. Ada sebagian ulama mengatakan, ya, kalau dia bersungguh-sungguh bertaubat, dia bertaubat. Karena bahasa Al-Quran jelas. Dengar, saya bacakan Al-Qurannya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam
sengaja, bukan karena mabuk dia. Balasannya jahanam, kekal di dalamnya. Gimana Bapak menafsirkan itu? Ya. Khalidan fiha, Al-Quran ini ngomong. Ya. Para pembunuh aktivis Islam, para pembunuh nih Pak, para pembunuh ustaz, para pembunuh orang-orang soleh. Al-Quran itu menjelaskan siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, balasannya jahanam, kekal di dalam. Kalau sudah di dalam Al-Quran ini bilang kekal, bagaimana? Kemudian Allah laknat dia, Allah murka kepada dia. Tidak tanggung-tanggung. Balasan jahanam, kekal. Allah murka sama dia, Allah melaknat dia dan menyiapkan azab yang dahsyat. 5. Jadi kalau Bapak tanya bagaimana taubat orang yang membunuh orang, saya sendiri tak bisa menjawab. Karena saya jumpai di sana ada perkataan Ibnu Abbas, tak diterima Allah taubatnya. Ada segolongan kecil yang mengatakan kalau dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, mungkin Allah terima taubat. Nah, jadi artinya apa? Jangan coba-coba mengusik nyawa orang muslim. Apalagi kalau dia memang orang soleh. Dia berjuang agama, kamu bunuh dia. Ya. Bagaimana? Nah, kita ambil contoh kasus. Ini yang membunuh ini diperintah atasan. Kalau dia tidak bunuh, dia akan dibunuh. Mana lebih bagus? Jawab Bapak. Lebih bagus dia dibunuh. Gara-gara tidak mau membunuh. Kalau kamu tidak tembak dia, kamu yang akan saya tembak. Jalan yang terbaik apa? Silakan aja tembak. Karena saya tahu ini orang baik, orang soleh. Karena kalau dia bunuh, di akhirat dia tidak bisa bilang saya diperintah atasan, tidak bisa, tidak bisa. Tapi kalau dia yang dibunuh, mati syahid, betul tak? Mati syahid. Ini pertanyaan Bapak ini bagus sekali dan supaya didengar ya kaum muslimin, jangan bermain-main dengan nyawa orang muslim. Jangan main-main dengan orang muslim. Ya, Allah sudah peringatkan. Di suratul Nisa, Pak. Suratul Nisa nanti baca. Saya ayatnya 100 berapaan itu ya? Hah? 93. Ayat 93 suratul Nisa. Jangan main-main dengan nyawa orang muslim. Tidak ada ampun. Nah, kamu hidup di dunia berapa lama? Apa karir apa yang mau kamu cari di dunia? Sampai mentok karirmu? Iya. Ada yang lain kira-kira? Iya, silakan yang di ujung. Tunggu dulu Pak ya, mohon maaf yang di belakang. Bapak kita yang di belakang. Waalaikumsalam. Saya mau tanya sedikit tentang istighfar. Ini sedikit dari pengalaman saya. Karena saya bilang kami Malaysia di Batu Malaysia. Saya sholat bilang kami, dan saya bilang kami Malaysia. Bali di Malaysia. Saya sholat di sebuah masjid sholat asar. Tunggu, pakai itu aja Pak. Pakai mic ya. Saya agak sedikit. Saya pandang kalau kami Malaysia. Yang katanya Bali
pusing. Ya, berisik laut. Jadi ya berisik itu jual minuman keras semua. Astagfirullah. Saya kaget, tapi dia waktu di masjid itu dia istighfar sungguh-sungguh. Pertanyaan saya, istighfarnya orang ini diterima atau tidak dalam usaha seperti itu? Istighfar munafik namanya. Kalau dia betul orang mukmin, dia tidak mungkin menjual khamar. Ya, istighfar orang munafik. Itu yang kita katakan tadi kan itu dia. Orang melakukan perbuatan dosa besar, tapi istighfar terus. Kamu mau permainkan? Memang kecuali dia tidak tahu, Pak. Tetap mungkin tidak tahu. Oh, saya berdebat sedikit, berdebat. Saya katakan Anda istiqomah suatu waktu di masjid, ada istri yang menurut saya. Karena saya mengeluarkan 9 orang. Satu istri Anda, 8 keluarganya yang sekarang bekerja. Kamu tuh di KPU saya lihat, itu orang-orang Austria, orang dunia yang besar. Pakai jilbab gitu. Enggak, kalau yang 8 orang itu laki-laki semua. Istrinya. Nah, saya tanya, Anda sebenarnya, Masya Allah, sebenarnya ini luar biasa sebetulnya. Tapi kenapa Anda usahanya justru usaha yang bermaksiat kepada Allah? Kemudian bertaubat. Apa dia jawab Ustaz? Anda sudah tahu semua rezeki ini dari Allah. Ini adalah rezeki saya. Yang baik-baik itu datang dari Allah. Tapi yang buruk-buruk itu datang dari Allah. Betul. Iya. Tapi tetap jaga kebenaran, ini rezeki dari Allah. Iya. Ya, Baik. betul ini sebenarnya rezeki dari Allah, tapi ada caranya bukan dengan cara bermaksiat. Karena saya kesal sepulah. Iya. Tapi pertanyaan saya, dia waktu itu ada khusyuk, saya lihat khusyuk ke istighfar. Nah, gimana tuh istighfar? Ini yang sebenarnya. Iya. Istighfar orang seperti itu tidak akan diterima Allah, Pak. Itu istighfar orang munafik. Ya, di mulutnya saja dia istighfar, hatinya tidak. Andaikan hatinya ikut istighfar, pasti akan dia hentikan. Nah, jadi ya sikap seperti yang Bapak tampilkan itu, ya memang orang itu perlu dikasih paham, ya, perlu dikasih paham. Iya, kalau dia tidak mau, kewajiban Bapak sudah selesai. Mungkin suatu saat nanti dia masuk rumah sakit gagal ginjal, nah baru dia teringat sama Bapak. Ya, cuci darah, gagal ginjal, nah baru. Jadi biasanya Pak, mohon maaf ya, orang-orang seperti ini di akhir hayatnya dikasih Allah apa? Penyakit berkepanjangan. Jantung lah, stroke lah namanya. Ya mungkin Allah masih sayang sama dia ya. Dikasih Allah kesempatan sakit parah untuk membersihkan dosanya. Itu dia tadi, dosa yang dia tahu sebenarnya itu dosa tapi masih dia kerjakan. Jadi kira-kira kalau tak mau dapat cobaan berat-berat, jangan buat dosa berat-berat. Ya, kalau tidak mau dapat cobaan berat-berat, jangan buat dosa berat-berat. Jadi kalau kita masih beriman sama Allah, kemudian kita buat dosa, dosanya itu sendiri berat, dan kita tahu, awas kamu di ujung hidupmu. Kalau Allah sayang sama kamu, mati kamu dalam keadaan muslim, tapi sesudah dia apa? Dihantam, dibuat penyakit sama dia. Jadi inilah kira-kira. Semoga yang pertama kita doa sama Allah agar mendapatkan taufik. Karena yang menunjuki ini bukan kita, tetapi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tunjuki ke jalan yang benar, dan Allah tunjuki untuk bertahan di dalam kebenaran.